pertumbuhan, makan lahap, ikan sehat itu adalah air. Jadi saya tak henti-henti berbicara adalah kunci budidaya semua ikan itu adalah air. Air, air, dan air. Ada pertanyaan seperti ini ya. Nah, ini sekalian saya videokan ya. Om, kenapa kok makannya lahap ya? Pakannya pakai apa begitu? Bukan, sebenarnya begini, teman-teman. Sebenarnya kalau pakan memang berpengaruh ya. Ketika proteinnya tinggi dia akan lahap karena rada amis ya baunya ya. Terus keduanya pertumbuhannya juga cepat kalau proteinnya tinggi. Tapi akan saya jawab seperti ini nih. Jawabannya adalah bukan pakannya Om, tapi perawatan airnya. Kita akan coba cek ya, kita akan balikkan video supaya teman-teman lebih paham. Kita akan coba lihat ya. Nah, kenapa makannya lahap? Ya, seperti yang saya bilang tadi, pakan protein tinggi itu berpengaruh ya. Tapi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, makan lahap, ikan sehat itu adalah air. Jadi saya tak henti-henti berbicara adalah kunci budidaya semua ikan itu adalah air. Air, air, dan air. Jadi pakan, misalnya katakanlah pakannya itu pakai daun-daun gitu, dedaunan gitu. Ya kalau airnya sehat, ikannya sehat, daun pepaya, daun singkong pasti mau Om. Pasti itu, pasti nggak mungkin enggak. Apalagi memakai pelet dengan protein yang tinggi seperti itu. Kita lihat ya tuh. Airnya kenapa hijau? Karena memang airnya itu ditreatment dari awal. Kalau saya pakainya ada treatmentnya adalah urea TSP, garam glosok, dan probiotik ya. Nah 5 hari treatment itu menciptakan bakteri baik dalam kolam supaya kolam ini menumbuhkan bakteri baik untuk membantu yang namanya proses penguraian sisa makanan atau yang dibilangnya adalah fases ikan. Nah, fases ikan inilah yang dimana kalau kita lihat ya, itu kali seperti itu ya hanyut-hanyut saja. Tapi kalau di kolam siapa yang mau memakan namanya fases atau kotoran ikan? Seperti itu. Nah, ikan lahap makan itu karena memang fases yang dihasilkan ketika dia makan itu diproses sama si probiotik tersebut yang kita treatment tadi gitu. Makanya perawatan air itu penting. Perawatan air adalah satu, desain kolamnya. Ketika kita sebelum budidaya itu desain kolam dulu. Ya harus ada buangan segala macam. Keduanya ada treatment. Ketiganya ada perawatan air harian, buang 10 sampai 20 detik. Itu setiap hari pagi dan malam hari. Perawatan air mingguan dan pakan fermentasi ada 5 di situ. Nah dari situ kita jalankan, kita yang menjaga sistem tersebut. Sistem konvensional itu semuanya bagus, tapi kalau memakai bakteri apapun, probiotik apapun bagus, tapi kalau sistem itu tidak dijaga sama kita sebagai petani itu ya sistem itu akan rusak dan mengakibatkan pertama ikan tidak nafsu makan, kedua ikan akan sakit, dan ketiga adalah kematian pada ikan. Terus terakhir adalah rugi. Jadi beberapa pertanyaan teman-teman akan saya jawab seperti ini. Karena memang pada dasarnya kita usaha dengan makhluk hidup adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Dari awal kita sudah pastikan semuanya standar dulu. Kalaupun hasilnya tidak maksimal yaitu adalah urusan sama yang di atas seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, kenapa makannya lahap ya bukan karena makannya tapi perawatan airnya. Kunci budidaya ikan adalah air. Semua ikan ya mau gurame, patin, lele, tetek bengek ya. Air. Kalau airnya bagus ikannya pasti makannya lahap seperti itu. Nah ini pas siang hari, tuh lihat saya siang hari, ikan nggak mungkin ada di atas. Kalau dia di atas biasanya ya upacara begini, airnya kena matahari anget.
Nah, nanti kumisnya itu keriting, kumisnya itu putus seperti itu. Makanya kalau lihat ikan sehat itu kalau siang hari dia ada di dalam, malam hari dia akan aktif di atas.